Assalamualaikum, halo what's up guys, kembali lagi bersama aku di sini di channel Isrok Ayu. Nah, di video kali ini Israkul bakalan bahas alur cerita film yang berjudul Flipped yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang kisah cinta remaja di mana mereka ini memiliki perasaan yang berlawanan, yang satunya cinta dan yang satunya lagi benci. Film ini juga memiliki rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu 7,7. Jadi bisa masuk rekomendasi film terbaik lah. Oke, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Let's go. Film dimulai pada tahun 1957. Nah, di situ terlihat Bryce kecil yang baru saja pindah rumah. Di sana ia memiliki tetangga yang bernama Julie. Nah, si Julie ini pun menghampiri Bryce dan tak sengaja saling berpegangan tangan. Strange girl. I see you've met my son. Julie merasa bahwa ini adalah cinta dan berharap ciuman pertamanya terjadi bersama Bryce. Namun semua tak sesuai harapan Julie. Bryce malah merasa takut dan menjauh darinya. Tak hanya sampai di situ guys, ternyata Julie juga terus mendekati Bryce meskipun itu di sekolah. Sampai-sampai Bryce malah diejek sama teman-temannya. Nah, dari situlah Bryce sangat membenci Julie. 4 tahun kemudian, tahun 1961, karena Julie terus mendekati Bryce, akhirnya ia pun berencana untuk menyingkirkan Julie dengan cara memacari temannya yang bernama Sherry. It's album. So now she can't come to my pajamas. Quite nicely. Namun semua itu tak berlangsung lama sebab sahabat Bryce yang bernama Garrett ternyata juga suka pada Sherry. Akhirnya Garrett pun memberitahu Sherry bahwa Bryce hanya memanfaatkannya. Jadi Sherry pun langsung memutuskan Bryce. Recess. She didn't take it well. Setelah putus, Julie pun merasa senang dan kembali memiliki kesempatan untuk mendapatkan ciuman pertamanya, yaitu Bryce. Julie juga diam-diam sering mencium aroma Bryce. Sebutin itu padahal Bryce nggak suka dia loh. Hingga suatu ketika, kakek Bryce yang sangat jarang berbicara tiba-tiba bertanya kepada Bryce seperti apa sih sifat si Julie. Tapi Bryce bilang bahwa Julie bukanlah temannya, jadi dia tak tahu apapun tentang Julie. Kakek Bryce pun memberikan koran dan di sana ada berita tentang Julie yang tak ingin turun dari pohon besar sycamore yang akan ditebang. Hal itu mengingatkan kakek Bryce kepada istrinya yang sudah meninggal. Karena istrinya juga sangat suka memanjat pohon sycamore seperti Julie. Nah, jadi si Julie ini sangat suka memanjat pohon sycamore yang sangat besar. Dia sangat menyukainya karena ia dapat melihat indahnya pemandangan di atas sana. Just looking out at the world. Some days the sunsets would be purple and pink, blazing orange, setting fire to the clouds on the horizon. When I heard a noise below. Excuse me? What are you doing up there? You can't be up there. We're gonna take this thing down. The tree? Yeah? Now come on down. Hingga suatu ketika pohon itu akan ditebang dan Julie tak membiarkan petugas untuk menebang pohon itu. Jadi ia pun ngotot tak mau turun hingga akhirnya dia masuk koran. Daddy, please don't let them do this. You can see everything. You can see the whole world from here. No view is worth my daughter's safety. Now come on. Can't. Diana, it's time to come down now. Nah, Julie pun merasa terluka dan kecewa karena pohon itu telah ditebang. Hingga akhirnya ayah Julie memberikan sebuah lukisan pohon sycamore yang indah dan membuat Julie dapat mengobati kesedihannya. I saw the day that my view of things around me started changing. Did I still feel the same things about Bryce? Singkat cerita, saat di sekolah, Julie pun memenangkan juara pertama dalam proyek sains, di mana dia berhasil menetaskan telur ayam. Nah, ayam-ayam itu pun dirawatnya hingga bertelur sebanyak ini. Sampai-sampai tetangganya juga ikut memesan telur itu tiap minggu. Namun telur itu masih tersisa sangat banyak. Jadi ia pun memberikannya kepada Bryce secara cuma-cuma. I realized Bryce was waiting for me, waiting to pull open the... Thanks, Julie. See you at school. Thanks, Julie. See you at school. Julie sangatlah senang setiap kali bertemu dan memberikan telur itu kepada Bryce. Namun semuanya tak sesuai harapan Julie. Ternyata Bryce tidak memakan telur itu, melainkan dia langsung membuangnya ke tempat sampah.
Hal itu dikarenakan karena ayahnya bilang bahwa halaman rumah Julie sangat jorok dan kemungkinan telur itu banyak bakterinya. Bryce juga tak berani menolak telur itu karena takut melukai perasaan Julie. Jadi itulah sebabnya Bryce membuang telur itu. Hingga akhirnya setelah berbulan-bulan memberikan telur kepada Bryce, saat itu Julie masih berdiri dan tersenyum bahagia di depan rumah Bryce. Dan tiba-tiba Bryce keluar membawa kantong sampah yang juga berisi telur dari Julie. Julie pun sangat kecewa ketika mengetahui bahwa selama ini Bryce membuang telur-telurnya. Sejak saat itulah Julie mulai ingin melupakan Bryce dan selalu menghindarinya. Julie pun memberitahu orang tuanya bahwa ia ingin memperbaiki halaman rumahnya karena diejek oleh Bryce. Tapi hal itu malah membuat ayah dan ibu Julie bertengkar. To have enough to send your kids to college? Maybe it's time we considered government care. We are not moving my brother. He's more important than your own children. Dad! How dare you? Stop it, Dad! Keesokan harinya, Bryce melihat kakeknya yang sedang membantu Julie memperbaiki halaman rumahnya. Bryce merasa cemburu dengan Julie karena ia tak pernah melihat kakeknya sebahagia itu saat bersamanya. Di malam hari, kakek Bryce pun datang menghampirinya dan bilang bahwa Julie sudah menceritakan masalah tentang telur itu. Ia pun mengingatkan Bryce bahwa ini soal kejujuran. Terkadang sedikit ketidaknyamanan di awal bisa menghindarkan banyak rasa sakit ke depannya. Nah, dari situlah Bryce sadar dan besoknya dia minta maaf ke Julie. Namun dari situ juga Julie sadar bahwa Bryce sudah tak berarti lagi baginya. Di sekolah, Bryce terus memperhatikan Julie. Bahkan kini Bryce tak bisa berhenti memikirkan Julie. There's a bee in her hair. See, there it goes. There's no bee. It flew out the window. Lalu Bryce pun sadar bahwa kini ia sangat suka dengan Julie. Di sisi lain, Julie dan ayahnya mengunjungi pamannya yang cacat mental. Setelah itu, Julie terus memikirkan dan merasa kasihan dengan pamannya. Dan tiba-tiba datanglah teman Julie yang tadi duduk di samping Bryce. Dia bilang bahwa Bryce menyukai Julie. Jadi ia pun membawa Julie untuk mendengarkan percakapan Bryce dan Garrett. He's got a retarded brother and all their money goes to helping him. A retard? Well, shoot that out to tell you something. About Julie. The apple doesn't fall far from the tree, my friend. Oh, right. Namun di sana, Julie malah mendengar mereka sedang mengejek paman Julie yang cacat mental. Dan dari sinilah Julie sangat yakin bahwa ia sudah tidak lagi menyukai Bryce. Sekarang jadi kebalik kan, Bryce yang suka Julie, lalu Julie yang benci Bryce. Nah, saat di rumah, ibu Bryce berencana untuk mengundang keluarga Julie untuk makan malam di rumahnya. Karena sudah bertahun-tahun mereka pindah rumah, namun keluarga mereka tak pernah berkunjung satu sama lain. Jadi si bapak Bryce ini sangat benci sama bapaknya Julie gitu. Nah, saat tiba di rumah Bryce, Julie pun bilang ke Bryce bahwa ia mendengar pembicaraannya di perpustakaan. Dan kini Julie tak ingin berbicara dengan Bryce sedikit pun. I had to sit across from Julie for an entire dinner. Julie didn't say a word to me. Never even looked at me. Namun setelah makan malam, Julie menjadi netral dan meminta maaf atas perilakunya. Bryce pun merasa campur aduk dan bingung apakah Julie benar-benar memaafkannya atau tidak. Namun di sisi Julie, kini ia merasa sangat tenang karena sudah tidak memikirkan Bryce lagi. Nah, singkat cerita, di sekolah acara lelang basket boy pun dimulai. Bryce juga termasuk kandidat yang akan membawa keranjang. Sedangkan Julie mengetahui bahwa Sherry, mantan Bryce, akan menawar atau membeli Bryce dengan harga tinggi. Julie yang punya banyak tabungan dari hasil jualan telurnya pun berusaha untuk tidak membawa uang itu agar ia tidak membeli Bryce. Namun semuanya menjadi kacau saat ia bertemu dengan ibu-ibu yang biasa beli telur kepadanya dan memberikannya uang. Really, I don't I'm want going it. to No, pay you. I don't want that. Oh, I don't want no, it. that's- Mrs. Stubby. Hi, dear. It's okay. It's okay. No big deal. Pretend like I don't have it. Nah, Bryce pun merasa khawatir apabila Julie dan Sherry melakukan perang penawaran. Tetapi semuanya tak sesuai dugaan. Ternyata Julie malah menawar anak laki-laki bernama Eddie Trullock yang dilelang sebelum Bryce.
Bryce pun sangat kecewa karena ia sangat berharap Julie memilihnya. $5, 10, Oh, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. oh, $50. Sold to Miss Sherry Stalls for $50. Nah, setelah itu mereka pun makan siang bersama cowok-cowok yang dibeli keranjangnya tadi. Nah, di sana Bryce tidak fokus dengan Sherry karena ia terus memperhatikan Julie yang sedang berbicara dengan Eddie. Nah, karena sudah sangat cemburu, akhirnya Bryce pun bangkit dan menghampiri Julie. Dan tiba-tiba Bryce langsung memegang bahunya dan mencoba mencium Julie. Namun entah kenapa Julie menolak ciuman itu dan langsung pergi. Padahal itu impiannya kan dari kecil. Jadi Julie ini masih sangat terluka dan belum bisa menerima Bryce kembali. Itulah sebabnya dia langsung pulang. Nah, setelah itu Garrett dan Bryce pun bertengkar karena Bryce menyukai Julie yang jelas-jelas dulu dia sangat membencinya. Sekarang Garrett dan Bryce pun bermusuhan. If you're gonna be like this, I don't need the association. Well, good, because neither do I. Yeah, neither do I. Bryce pun mengejar Julie ke rumahnya, tapi Julie menyuruh ibunya keluar dan bilang bahwa ia tak ingin bertemu dengan Bryce. Bryce terus mengetuk-ngetuk rumah Julie selama 2 hari, tapi Julie tetap tak ingin bertemu dengannya. Hingga akhirnya Julie melihat Bryce menggali lubang di halaman rumahnya. Julie sangat marah dong. Tapi seketika marahnya berubah menjadi bahagia karena ia melihat Bryce menanam pohon sycamore, yaitu pohon yang sangat disukai Julie. Julie pun langsung keluar dan membantu Bryce. Lalu mereka pun menyadari bahwa setelah bertahun-tahun inilah kali pertama mereka berbicara dari hati ke hati. Mereka pun saling berpegangan tangan, saling menatap, dan saling berbagi senyuman. Kini Julie pun bisa mendapatkan ciuman pertamanya bersama Bryce, tapi tidak ditampilkan guys. Dan film pun tamat. Oke guys, jika kalian menonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Isra Kul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.